melakukan tindak pidana lain dengan korban lain. Misalnya saya ambil contoh. Hari ini membunuh, besok mencuri. Itu namanya pengulangan tindak pidana. Hari ini melakukan penipuan terhadap korban A, besok melakukan penipuan terhadap korban B. Itu konstruksi hukum pidana material yang dipahami dalam doktrin ilmu hukum pidana. Ini kan bukan orang hukum. Akhirnya keluar-keluarnya begini, tidak substantif. Jadi ngaco gitu loh. Selalu yang menguntungkan buat dia. Bukan menguntungkan. Ini kajian ilmu hukum. Inilah kalau orang tidak paham hukum. Akhirnya yang dilakukan adalah memberikan pembodohan kepada rakyat. Pemirsa, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menyinggung soal adanya dugaan pihak-pihak yang mencoba menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya, Kombes Iman juga membantah soal proses hukum kasus ini ada nuansa intervensi. Saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHP. Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Ya cukup banyak sebetulnya petikan wawancara antara Dirkrim Polda Metro Jaya kemarin itu. Salah satunya tadi yang kita petik adalah bahwa tidak bisa diintervensi kasus ini, tapi memang indikasi ada tokoh-tokoh yang terlibat mungkin ya itu tidak akan mempengaruhi juga jalannya proses begitu. Saya ingin ke Bang Andi melanjutkan yang tadi Bang. Ini cukup clear, transparan, independen kepolisian menangani kasus ini. Tapi tadi Bang Sengaji mengatakan, bukan mengatakan, jadi dia ingin memberi dua pandangan antara penanganan Polri dengan penanganan kejaksaan gitu. Kalau di Polri yang saya tangkap dari pernyataan Bang Sengaji cukup represif nih. Tapi kalau kejaksaan justru malah bertanya, humanis. Anda sangat ditahan atau tidak gitu. Sangat humanis gitu loh. Ya. Makanya saya jadi bertanya-tanya juga, kenapa ada list yang dikatakan apakah Anda perlu ditahan? Ini kan big question juga. Apakah betul? Saya tanya kepada kejaksaan nih, apakah betul ada di checklist itu mengatakan Anda perlu ditahan atau tidak? Ya. Emang menurut Anda? Ya, kalau mereka itu harus mengikuti ya yang peraturan mereka sendiri kan. Kalau ditahan di kepolisian, ya pasti akan ditahan di mana di kejaksaan. Tapi juga. Kan ada hak tersangka. Jadi, ya memang ada hak tersangka. Tapi kan kita lihat dari peraturan dari kejaksaan seberapa sendiri. Seberapa pengaruh juga jawaban tersangka itu kan? Kita nggak tahu seberapa pengaruhnya. Maka di dalam seperti apa kan kita kan nggak tahu ya. Tapi kan ada pertanyaan apakah Anda perlu ditahan. Itu kan sesuatu the silly question buat saya gitu. Pertanyaan yang bodoh. Ya bicara untuk masalah itu. Nah ini saya bertanya nih kepada kejaksaan, apakah betul itu ada? Ya kan? Yang kalau kita lihat yang selalu dikatakan di framing terus bahwa penyidik Polda Metro Jaya ini sangat represif. Coba ingat, ini setahun lebih dan semua mereka, permintaan mereka itu diakomodir. Oh iya? Diakomodir, mereka mau minta apa diakomodir. Dari yang namanya independent lapor, diakomodir independent lapornya mereka. Ya, semuanya diakomodir. Saksi-saksi ahli mereka yang dicicil, itu diakomodir. Ya kan? Kalau sesuatu yang menguntungkan mereka, ya pasti mereka mengglorifikasikan, di framing lah untuk itu. Tapi kalau itu penegakan murni hukum, pasti dikatakan itu adalah represif. Ya, tidak ada suatu tindakan kepolisian kalau dilakukan penahanan itu kalau tidak ada perintah dari mana? Dari kejaksaan untuk itu. Oh iya? Harus ditahan. Mestinya kan begitu, kan ada peraturannya. Ditahan, baru akan ditahan di kejaksaan. Kan peraturan dari kejaksaan begitu. Ya kan? Nah itulah pertanyaan saya. Kalau dikatanya menguntungkan mereka, pasti wah luar biasa, sangat humanis dan sebagainya. Kalau kita katakan bahwa apa yang dilakukan Polda Metro Jaya setahun penuh itu, tadi dikatakan juga sudah cukup banyak mengakomodasi. Banyak sekali diakomodir, ya. Dan kita kan selalu disalahkan juga dan selalu katakan bahwasanya ini kepolisian adalah geng Solo dan sebagainya. Ini penyesatan yang luar biasa untuk mempengaruhi opini publik terhadap aparat penegak hukum kita dan selalu diglorifikasikan oleh
oleh mereka semua itu bahwa kepolisian ini tidak independen lah ya, ada keberpihakan dan sebagainya. Padahal ini semuanya dilakukan menurut KUHP lama dan KUHP yang baru untuk itu. Diakomodir semua. Ya. Jadi penyesatan itu memang sengaja diglorifikasikan. Kalau diakomodir semua berarti yang intervensi bukan Solo tapi mereka-mereka juga dong intervensi. Oh jelas itu, tadi kan dijelaskan. Ada petinggi-petinggi kan, ada mantan-mantan jenderal kan yang ingin menghambat. Tadi Pak Dirkrimum kan mengatakan. Oh, mengatakan itu Dirkrimum. Yang menarik buat saya. Apa kalimat yang bersangkutan? Mantan jenderal. Tapi merasa masih aktif gitu. Bang Eji boleh dong. Yang menarik buat saya, yang terakhir nih. Yang terakhir itu, ya statementnya Ibu Tifa itu. Oh. Di Kejaksaan. Ya kan? Tapi sudah dibantah tadi oleh Bang. Ya kan dibantah. Ya kan? Kalau saya kan melihatnya kenapa mesti menggeret orang nomor 1 di Republik ini, ya kan? Yang selama ini kan berdiri di tengah-tengah semua, ya, sebagai bapak kita gitu. Ya mungkin saja apresiasi. Hah? Bukan masalah apresiasi kan, itu kalau apresiasi terima kasih saja. Tapi ini kan ada turut andil. Bahasanya. Nah, bahasanya tuh turun andil. Gimana tuh Bang Sangaji? Padahal selalu katanya mendukung Pak Prabowo, kok sekarang mengkritik Pak Prabowo. Oke, saya tidak masuk ke politiknya ya. Jadi gini, saya nggak masuk ke politik. Tidak represif kalau gitu tadi katanya Jadi mau gini. diakomodir kebutuhan Pak Surya dan Dr. Rifa. Ya, jadi gini. Kami memberikan catatan kritis kepada Polda Metro Jaya. Saya kira penyidik Polda Metro Jaya, ini statement saya ya, perlu membuka kembali dan memahami kembali prinsip penegakan hukum dalam KUHP dan KUHP baru. Perlu belajar kembali, perlu mendalami kembali spirit penegakan hukum pidana di dalam era KUHP dan KUHP baru. Hukum pidana kita ini bukan hukum pidana warisan kolonial Belanda, one wetboek van strafrecht. Kita KUHP-nya adalah KUHP yang humanis dan itu diterapkan oleh pihak kejaksaan. Makanya kami mengapresiasi Jaksa Agung selalu dalam perintah-perintah hariannya menegaskan kepada seluruh jaksa di seluruh Indonesia dalam penegakan hukum pidana, pendekatan yang dilakukan oleh jaksa adalah 2. Pertama adalah berbasis pada hati nurani, dan yang kedua pada humanis tanpa melupakan landasan yuridis. Beda dengan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mengutamakan kriminalisasi. Padahal disebutkan satu tarikan nafas itu. Loh, kan begini. Polda Metro Jaya mengutamakan kriminalisasi tanpa mengutamakan hati nurani dan pendekatan kemanusiaan. Generalisir, Bang. Tidak, karena fakta-fakta itu kami alami. Contoh, kalau dikatakan tadi ini kan sudah banyak yang diakomodir. Itu bukan karena kebaikan hati Polda Metro Jaya. Itu perintah undang-undang. Itu hak seorang tersangka yang diberikan hak-hak itu oleh negara, oleh undang-undang. Kepolisian kan memandang undang-undang tersebut, ya, Bang. artinya kalau dikatakan ini kebaikan hati, tentu itu bukan kebaikan hati. Begitu diminta oleh tersangka, maka penyidik wajib mengakomodir. Wajib. Harus tunduk pada undang-undang. Itu satu. Yang kedua, kita lihat proses penangkapan dan penahanan. Apa urgensinya dilakukan penangkapan pagi-pagi? Dilakukan penahanan. Kalau dikatakan 3 alasan, seperti yang dikatakan oleh Dirkrimum ya, dan Kapolri. 3 alasan, ini kan lemah semua. 1, dikhawatirkan melarikan diri. Klien kami, dan kami tegaskan kepada Jaksa Penuntut Umum kemarin, selama mengikuti proses ini sejak Pak Jokowi melaporkan peristiwa pidana ini pada tanggal 30 April 2026, tidak pernah ada satu kali pun kelalaian dari Mas Roy dan Bu Tifa. Pada saat diperiksa sebagai terlapor, diperiksa sebagai saksi, diperiksa sebagai tersangka, dan semua kewajiban hukumnya pada saat melakukan wajib lapor itu dipenuhi. Itu hal yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Barang bukti yang mana? Tidak pernah ada penyitaan, tidak pernah ada penggeledahan yang dilakukan di rumah Mas Roy oleh Bu Tifa. Semua barang10 barang bukti itu disitanya dari UGM dan Pak Jokowi. Tidak ada kami menghilangkan barang bukti. Ketiga, dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Nah, ini yang perlu saya koreksi ini. Narasi-narasi orang yang tidak paham hukum seperti Andi Azwan. Mengulangi tindak pidana dalam konstruksi hukum itu adalah bukan kita menyampaikan data terus. Bukan. Mengulangi tindak pidana dalam konstruksi hukum pidana adalah seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana yang diduga perbuatan pidana, kemudian melakukan tindak pidana lain dengan korban lain. Misalnya saya ambil contoh. Hari ini membunuh, besok mencuri, itu namanya pengulangan tindak pidana. Hari ini melakukan penipuan terhadap korban A, besok melakukan penipuan terhadap korban B. Itu konstruksi hukum pidana material yang dipahami dalam doktrin ilmu hukum pidana. Ini kan bukan orang hukum. Akhirnya keluar-keluarnya begini, tidak substantif, jadi ngaco gitu loh. Selalu yang menguntungkan buat dia. Bukan menguntungkan, ini kajian ilmu hukum. Inilah kalau orang tidak paham hukum. Biar saya bicara akhirnya dulu dilakukan adalah jadi yang memberikan pembodohan kepada rakyat. Ini orang nggak paham hukum. Apa itunya?
yang disangkakan mereka adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Yang dia lakukan terus-menerus itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi kan masih dalam Ingat, kasus yang itu. itu 99,9% ijazah palsu. Sedangkan ijazah itu belum pernah diuji. Ya kan? Dan Apakah ijazah sudah itu ada? belum juga dinyatakan Jadi dia asli oleh lakukan lembaga manapun. adalah ya selama ini memang adalah pengulangan ya tindak yang Anda aja dilakukan nggak itu. konsep yang Bahwa disebut pencemaran pengulangan nama tindak baik, pidana. fitnah dan Batas juga melebar antara kebebasan dan berpendapat melebar. ini di mana? Melebar Mas ya. Haji, batas Tolong, antara tunggu kebebasan dulu, saya berpendapat. bilang, ini melebar tidak paham bukan konsep hanya pengulangan ijazah, tindak pidana, tapi melebar ngomongnya kepada banyak. sisi-sisi pribadi. Oke. Anda Ya, ditertawakan bayangkan rakyat. berkunjung ke Anda mana? ditertawakan Karena- para Saya mau ahli tanya, hukum. batas Tapi antara yang kebebasan dilakukan. berpendapat ini sampai Anda mana? ditertawakan oleh Kalau para kita ahli bicara- hukum, ditertawakan kalau oleh kita mahasiswa bicara- hukum gitu loh. Ya ini kan Anda orang nggak nggak bisa pahami. contohkan Ya, kalau ya, begitu, sebentar ya. dulu. Oke. Kesempatan Kita Anda bicara sekarang, dulu kan, ya kalau kita lihat kebebasan juga tetap dilindungi oleh konstitusi pasal 28 ya. Tapi yang dilakukan ini sudah merupakan repetisi propaganda. Ya, yang dia lakukan adalah mengatakan ijazah palsu terus menerus dan menunjukkan itu 99,9%. Padahal apakah sudah diuji oleh pengadilan? Kan tidak. Dan Ini apakah sudah masalah dinyatakan asli oleh utamanya. pengadilan? Artinya pencemaran nama baik diulang-ulang terus dan repetisi Selagi itu propaganda. belum ada yang menguji keasliannya kan Ya, jangan Boleh-boleh bilang saja. palsu. Jangan bilang palsu. Ini dibilang Berdasarkan hasil Anda kajian bukan ilmiah. Bilang palsu, kajian ilmiah dari mana? Level sudah. Ya. Belum diuji dalam Level persidangan. Sudah. Itu Yang belum diuji dikatakan dalam peneliti persidangan. bukan peneliti. Mereka itu tidak mempunyai yang namanya jurnal ilmiah, tidak mempunyai buku yang diterbitkan secara ilmiah. Karena perkataan dari yang namanya ilmuwan itu dari Bang Damada Girsang kepada mereka. dan ini semua nanti akan diperlihatkan di persidangan kan Bang Andi? Intinya seperti itu, exactly seperti itu. Oke. Ya. Tapi kalau narasi terus yang digaungkan mereka, Baik. nah saya akan juga meminta kepada kejaksaan, Oke. kalau mereka lagi mengulangi seperti waktu mereka tersangka, ya mereka harus diciduk untuk Ya, itu. saya Karena saya sudah tanggapi, jelas saya itu. tanggapi. Waktu kita habis, Bang Saya tanggapi. Waktu Kemarin saya kami habis, minta kita kepada habis. kejaksaan bahwa penangguhan penahanan ini tidak membatasi hak tersangka untuk melakukan kegiatan apapun, Oke. termasuk memberikan pernyataan, Oke. termasuk melakukan menghadiri acara-acara Tapi televisi. persiapan Tidak menjelang ada persidangan itu tentu pembatasan hak. Jadi dipersiapkan itu dong. tidak benar itu. Jadi Bukan Ya, tidak Bang benar. Senadi. Jadi Pertanyaan kejaksaan saya terakhir adalah dikatakan oleh persiapan kejaksaan menjelang persidangan begitu. tentu dilakukan dong. Kami Kepada siap nggak kapan punya persidangan akan barang dimulai? bukti ataupun saksi untuk di persidangan. Bang Andi, tolong Kita hormati lihat. Bang. kami siap menghadapi proses persidangan. Pertanyaan pertama adalah Kapan pertanyaan pertanyaan saya? pentingnya adalah yang mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Pertanyaan pentingnya adalah Pak Joko Widodo bersedia nggak hadir di persidangan dan saya akan periksa Pak Jokowi. Oke. Ini orang yang sangat sombong. Enggak, cukup mengatakan dijawab saja. akan hadir Oke. 100% sudah dikatakan itu. Oke, dengan Kita membawa lihat ijazah saja. yang menurutnya asli ya gitu ya. Betul, asli dong. Kita Oke. tunggu di Ya, persidangan. Terima asli yang kasih dituduh ya. palsu untuk itu. Oke, waktunya sudah Pertanyaan saya, habis. apakah dia akan menjadi tim? Pertanyaan itu akan dijawab nanti di episode berikutnya gitu. Bang Andi Azwan, terima kasih ya, Bang Bang Azwan, Abdul Ghafur Sangaji, Mas terima Haji. kasih. Tunggu Pak Jokowi di persidangan hadir. Baik, kita lihat sama-sama ya nanti ya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai Iran yang menolak membahas isu penting dalam pertemuan di Swiss kemarin.